Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua sehat selalu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan perkuliahan, begitu dengan kegiatan presentasi kali ini. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa cahaya kebenaran ke dunia ini. Baik teman-teman, saya Muhammad Hanif Amrullah dengan NPM 2021-22037. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator, di mana saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita mulai ke penyampaian dan penyajian materi presentasi dengan pemateri yang pertama, yaitu Saudara Rifki Islami Pasha. Kepada Saudara Rifki dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Islami Pasha dengan NPM 2021-22012. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Ini merupakan model politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Diketahui bahwa sidang BPUPKI tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu M.R. Mohyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing, dan terpilih usulan dari Insinyur Soekarno yang diberi nama Pancasila. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu dibentuk panitia kecil berjumlah 8 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta, yang bertugas menampung usul-usul seputar dasar negara. Selanjutnya, sidang pertama BPUPKI ini berhenti untuk sementara. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Ajeng Arfa Zahra.
Pada Saudari Ajeng dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya Ajeng Arpa Hajahra, nomor NPM 2021222030 akan memaparkan materi mengenai periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah pemendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia, PPKI. Yang kedua adalah panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga ada direncanakannya 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Esok paginya 8 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi atau penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam, atau sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintahan Jepang 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh dari membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar, Dinata Purbowo, Suryo Mijoyo, Sutarjo Supomo, Abdul Qadir, Yap Chuan Bin, Muh Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangeran, Latu Harhari, Puja Hamidah Sanji Suroso, Wahidah Hasim, Mohasan. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuasaan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara barat tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi.
Maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Widiawati. Kepada Saudari Widiawati dipersilahkan. Saya Widiawati, NPM 2021-22039. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajimaningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu adalah mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24 waktu Indonesia Barat menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950, dilaksanakanlah pemilu yang pertama pada 1955.
Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante yang akan mengemban tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar, dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Pada 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang dasar yang definitif sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan. Akan tetapi, sidang menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Kebuntuan ini diselesaikan lewat voting, tetapi selalu gagal mencapai putusan karena selalu tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan. Akibatnya banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Keadaan ini memprihatinkan Soekarno sebagai kepala negara. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Setelah dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut. Pertama, penulisan Pancasila sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Dan ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya, setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam. Sesudah dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui Tab Nomor 3 _MPRS _1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya. Pertentangan antar pihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat itu intinya berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu kemudian dikuatkan dengan Tab Nomor 9 _MPRS _1966 pada 21 Juni 1966. Dengan demikian, status Super Semar menjadi berubah. Mula-mula hanya sebuah surat perintah Presiden, kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi, yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepatnya 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan Tab Nomor 18 _MPRS _1966 yang isinya mencabut Tab Nomor 3 _MPRS _1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Konsekuensinya, sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai Presiden seumur hidup. Ketika MPR mengadakan sidang umum 1978, Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Usul ini diterima dan dijadikan Tab Nomor 2 _MPR _1978 tentang P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam tab itu diperintahkan supaya pemerintah dan DPR menyebarluaskan P4.
Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Inpres nomor 10/1978 yang berisi penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia. Untuk pemateri yang keempat akan disampaikan oleh Saudara Andika Fasya Saifullah. Kepada Saudara Andika dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Fasya Saifullah dengan NPM 2021-22018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Alasan yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya juga dapat membentuk identitas suatu bangsa. Dan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses kultural. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain-lainnya. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Lalu, alasan yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, akan tetapi bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan atau serentak. Lalu alasan yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak di kehidupan. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Lalu alasan berikutnya adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau bisa disebut juga jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah diterapkan atau diimplementasikan oleh masyarakat sejak dahulu kala atau sebelum Pancasila itu lahir. Lalu alasan yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur di sini artinya nilai-nilai Pancasila
sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para leluhur atau pendiri negara, atau disebut juga political consensus, sebagai dasar negara Indonesia, menurut Bakri. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri yang kelima akan disampaikan oleh Saudari Sari Lestari. Kepada Saudari Sari, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sari Lestari dengan NPM 2021-22003. Di sini saya akan memaparkan materi poin C, yakni menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Baik, masuk ke poin pertama yakni sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam. Tetapi, pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam ensiklopedia of Philosophy, disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan more diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Poin kedua yakni sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran atau dana melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Poin yang terakhir yakni sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama dan bersatu dan demokratis yang dijuai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam menggali keputusan yang mencerminkan musyawarah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Resa Maya Anggiasopa. Kepada Saudari Resa, dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resa Maya Anggiasopa dengan NPM 2021222019. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.
Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4 atau program penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup bersama, hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu, yaitu 5 tahun. Poin selanjutnya mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Groundsley dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groundsley karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofi berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Kemudian 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan yaitu pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik teman-teman, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi Pancasila merupakan dasar negara yang juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar maupun sebagai filsafah hidup bangsa. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the Founding Fathers. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa membawa manfaat dan untuk menambah wawasan kalian semua tentang sejarah Pancasila. Saya sebagai moderator beserta rekan-rekan kelompok undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.